Mari simak ingatan baik tentang kebaikan Tuhan. Bisa inspirasi. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat pagi, Gun Sol, di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Udah dari tadi temenin Anda ya. Saya menunggu-nunggu, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu Ibu Wulan Tanudi Sastra. Apa kabar Ibu? Baik, apa kabar Indi? Baik Bu, terima kasih di sela-sela kesibukannya yang nggak tahu deh. Ibu sediakan waktu di spesial di hari ini. Nodongnya udah lama ya Bu, maafkan ini suka Sayang. nodong-nodong. But finally we have the time, punya waktu hari ini untuk bisa bersama dengan beliau Gun Solia. Kenapa saya bilang spesial again? Karena hari ini adalah hari Kartini di mana kita semua tahu eh di ingatan baik ini percakapan tentang perjalanan hidup ya, pilihan-pilihan penting dan bagaimana nilai iman membentuk langkah kita gitu ya. Dan hari ini kita akan berbincang dengan Ibu, seorang pemimpin dari dunia bisnis juga, putri pendiri Arisa Mandiri Pratama yang memilih untuk tidak hanya meneruskan legasi atau warisan ya, tapi juga menjalani proses belajar dan bertumbuh di dalamnya ya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang cerdas, menurut Indi pribadi ya, rendah hati dan memiliki takut akan Tuhan, nilai yang justru menjadi fondasi kepemimpinan beliau. Hari ini kita akan mulai saja. Bu Oke, Wulan, kita panggil iya. listener sebagai Good News Family ya. Oke, Good News Family, apa kabar? Baik, Indi wakili ya. Ibu, by the way, aktivitasnya selain di office apa aja nih, Bu? Selain di office, Mhm, di rumah mhm. nggak ada peran. Saya biasa disebut ibu negara kalau di rumah. Ibu negara. Aktivitas mungkin juga Kalau bergereja ya, Bu? kalau di pelayanan gereja Mhm, non formal mhm. karena mengambil bagian dari Komsel, jadi non Komsel. formal di gereja. Jadi Mhm, saya melayani di apa namanya Komsel ya. mhm, Komsel dari gereja saya itu adalah untuk pemuritan. mhm, Jadi di dalam Komsel itu ada pemuritan, ada training, ada equipment. Jadi saya mhm, mengambil pelayanan Bible study setiap pagi, mhm. 4 hari seminggu, jam 6 sampai jam 7, kadang molor ke jam 7:30 sih. Jadi Wah. 1 jam lah, Mhm, minimal 1 jam mhm. setiap 4 hari seminggu. 4 hari seminggu. Dan hari ini termasuk bagian dari 4 hari itu, Bu? Tadi pagi udah kan, jam 6 sampai jam 7. Iya, Iya. sudah selesai. Jadi Dimolorin sekarang, lagi sama Indi di sini ya oh, gak apa-apa untuk gitu. hari ini. Thank you, senang banget. By the way, Bu Wulan, cita-cita waktu kecil apa sih, Bu? Hmm, nggak inget terus terang. Mhm, Nggak inget karena kita nggak dibesarkan dengan harus bercita-cita. mhm, Kebetulan saya itu mhm. kan nggak pinter. Jadi Oke. mau bercita-cita kayak boro-boro mikirin cita-cita. Jadi setiap ulangan itu, aduh berdoa minta supaya nilainya nggak jelek. Karena Mhm, kalau nilainya jelek nanti satu rumah bisa marah gitu. Jadi kita itu mhm, nggak sempat berpikir cita-cita. mhm, Walaupun saya mhm. senang menggambar rumah. Oke. Mhm, Jadi ngegambar rumah itu mungkin dikarenakan nggak punya rumah yang besar waktu kecil mhm, itu kan rumahnya kecil, mhm, satu kamar tidur beramai-ramai. mhm, Jadi waktu kecil itu kayak seneng ngegambar rumah. Nanti kalau aku punya rumah, pintunya di sini, kamarnya di sini, ruang tamunya di sini. Jadi seneng ngegambar rumah. mhm. Saya pikir saya bercita-cita menjadi arsitek. Apa Oke. daya, tangan tak sampai. Oke. Oh iya iya iya, tapi sempet ya Bu senang. Gambarnya kalau Ibu lihat kayak yang termasuk orang yang eksak gitu nggak sih Bu? Yang memang Eh, suka. Heeh. Ya, jadi waktu kecil saya itu lebih otak kanan ya, katanya Mm-mm. otak menggambar ya. Yes. Mm-mm. Nah, jadi waktu kecil itu seperti itu, hobi saya memang menggambar, nilai Mhm. matematik saya jelek. Jadi mama saya bilang, "Kamu menggambar bagus tapi matematiknya jelek, nanti nggak naik kelas. Jadi kamu harus nilainya harus bagus juga matematik." Dan Mhm. matematika itu merupakan momok ya, karena takut Mm-mm. lihat angka itu menakutkan sekali ya.
gitu. Akhirnya karena takut nggak lulus, Mhm. nggak naik kelas, jadi kita memaksakan diri. Aduh, saya kalau belajar matematik itu kayak udah mules, sakit perut, Mhm. pusing, stres gitu, karena kita nggak suka banget sama matematika. Tapi mau Mhm. jadi arsitek itu katanya harus pinter matematika, jadi kan serba salah ya. Mhm. Mhm. Tapi ya sudah lewat masanya. Udah lewat. Oke. Saya Wah. sempat Mhm. memaksakan diri daftar dan diterima di salah satu universitas, tapi Mhm. jauh di luar kota. Jadi saya akhirnya memutuskan nggak jadi karena terlalu jauh. Oke, Ibu, sebelum kita masuk ke perjalanan profesional ya, pengen juga tanya dikit mulai dari sisi personal ya. Nilai hidup apa yang sejak awal paling kuat ditanamkan oleh orang tua kepada Ibu? Bagaimana Ibu tuh melihat Tuhan membentuk identitas Ibu sampai dengan sekarang, bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai pribadi yang punya calling sendiri. Hmm. Jujur nggak ada. Mhm. Nggak ada. Oke. Nggak Mhm. ada nilai-nilai itu. Kenapa? Karena orang tua dari keyakinan yang berbeda tidak Mhm. bisa mendidik anaknya dengan Yes. satu panggilan. Mhm. Mhm. Jadi Ya. ada pertentangan antara dua orang. Disitulah Mhm. kita diingatkan untuk tidak menikah atau bersatu kuk dengan orang Mhm. yang tidak sepadan. Mhm. Mhm. Karena hasilnya nanti si anak itu tidak bisa terdidik dengan satu iman ya. Mhm. Ya. Nah, di Mhm. situ saya tumbuh seperti itu. Mhm. Jadi di satu pihak ada penekanan akan ketergantungan akan Tuhan, di satu pihak adalah penekanan untuk harus mampu mandiri. Kamu anak Mhm. anak papa harus mampu kalau nanti ada apa-apa. Jadi saya belajar bersandar pada kekuatan diri Mhm. dan di satu pihak mama saya mengajarkan untuk bersandar pada Tuhan. Bingung kan seorang Mhm. anak kalau Ya. digituin, Mhm. ya. Mhm. Jadi kita Mhm. melakukan ora et labora. Ya. Pagi berdoa, lalu pergi ke kantor atau bekerja, dan sudah malam tutup lagi dengan doa. Dan Oh. itu bukan nilai yang Mhm. paling tepat. Jadi Mhm. apa yang ditanamkan orang tua itu belum tentu itu Ya. paling benar. Kita harus Yes. kembali lagi kepada firman Tuhan, kemudian Mhm. nanti Tuhan proses sehingga nilai-nilai yang ditetapkan orang tua bisa saja tidak sesuai kebenaran, tapi kita akan bertumbuh dan memperbaiki. Tuhan akan menanamkan nilainya sendiri bagi kita. Wow, keren ini ya. Nah, Keren ya? iya dong. Iya. Sebenarnya bukan keren karena Heeh. eh, By apa namanya journey kan, Bu? Baru denger ini juga sih. Heeh. karena kita itu akan mengagungkan Mhm. ajaran orang tua. Ya. Kita sangat menghormati mereka, jadi kita akan pegang ajaran-ajaran orang tua. Setelah saya lebih dewasa dan lebih tua, sudah 18 warna kan rambutnya? 8. Putih, abu, Nggak abu-abu. kelihatan, Bu. Ya, oke. Jadi tadi ditusir tadi ya. Jadi setelah kita sendiri mengalami perjalanan hidup dengan Tuhan, kita akan sadar, yang Mhm. ditetapkan oleh lingkungan, yang ditetapkan oleh keluarga, yang ditetapkan oleh orang tua, yang ditetapkan oleh budaya, itu akan ada jauh di bawah kebenaran Tuhan. Jadi kita Yes. lama-lama kita bisa tahu bahwa apa yang kita terima itu seharusnya ditaruh di atas kebenaran Tuhan, baru bisa. Mhm. Yes. Wow. Right. Yes. Setuju banget. Ibu tumbuh sebagai putri pendiri sebuah perusahaan besar ya yang ini tahu ya. Tentu juga penuh ada privilege ya, tapi juga tanggung jawab. Nah, di momen Hari Kartini menurut Ibu apa makna perempuan berdaya dari perspektif iman? Jadi bukan sekedar kuat dan mandiri, tadi Ibu sempat mention ya, tapi juga kuat akan Tuhan. Eh, Tadi ini saya koreksi sedikit, Mm-mm. tidak lahir dari orang keluarga yang punya perusahaan ya. Karena Mm-mm. waktu saya lahir, saya adalah mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi yang tadi saya Oke. bilang, Yes. iya, we grow up very humble. Jadi satu Mhm. kamar tidur bersama orang tua, kami di Mm-mm. kasur anak-anak, orang tua di Oh, ranjang. iya. Rumah bocor berkaleng-kaleng, ada nampan, ada ember, Oh, ada oh, tempayan. Karena yes. kalau bocor itu gentengnya di mana-mana. Tapi ajaibnya yang saya ingat, di Mhm. atas ranjang orang tua saya tidak ada bocor. Jadi satu Oke. rumah bocor,
hanya di atas ranjang tidak bocor. Jadi naik dong kita anak-anak ke ranjang, nggak bocor di situ. Provisi Tuhan tepat saja. Persis nggak bocornya tuh sekotak ranjang. Keren ya Bu. Maksudnya kebaikan Tuhan tuh memang sudah dilihat oleh Bu Wulan dari sejak eh kecil, yang tadi Ibu bilang bahwa bukan sejak kecil sudah punya perusahaan besar, tetapi prosesnya itu ya Bu. Mm-mm. Anak kecil nggak tahu dia susah. Iya. Dia nggak sadar dia tuh susah. Dia hanya Mm-mm. melihat, oh kayak gini ya, oh ya udah gitu. Mhm. Waktu itu kan kita tinggalnya di rumah yang kamar mandinya di belakang, harus keluar rumah. Mhm. Kalau ke kamar mandi itu harus buka pintu kamar, lalu Mhm. keluar rumah lewat kebun kecil, jadi ada di luar gitu. Mhm. Zaman dulu kan seperti itu ya. Mhm. Kalau Mhm. sekarang mah kamar mandi ada di dalam kamar tidur ya. Iya, betul. Anak sekarang enak, atau paling keluar kamar, belok Mm-mm. sedikit udah kamar mandi. Jadi Iya. karena takut, karena kita kecil itu nggak berani keluar, setiap malam itu mama saya menyediakan tempat pipis ya, polong ya, Mm-mm. supaya kalau anaknya mau pada kencing malam-malam itu nggak minta dibukain pintu, terus ke kebun gitu kan takut ya. Jadi ditaruhkan, tahu kan bentuknya Mm-mm. Iya, tahu Bu. yang buat duduk itu kan? Gitu. Tempat saya juga begitu, keluar Oh rumah iya, baru ke kamar mandi, bukan di dalam satu gedung gitu kan. iya betul harus keluar rumah dan melewati ada ya kebun kecil gitu. Mm-mm. Nah, jadi karena takut kita disediakan tempat itu, apa sih sebutannya kalau zaman sekarang itu tempat pispot ya? Di spot, di spot. Pispot Mm-mm. yang dari kaleng itu loh, ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, jadi dan karena rumahnya kecil, kamarnya juga kecil, pispot pun di sebelah ranjang. Dan saya itu tidurnya kan di kasur. Jadi kalau malam tuh bisa sambil mendusin adik saya tuh bisa cari-cari pispot gitu atau tahu Mm-mm. menduduki kepala saya dan hampir kencing, hampir pipis di kepala. Jadi masa lalunya begitu buat anak kecil Mm-mm. kemiskinan itu tidak terasa miskin ya. Mhm. Nah, cuma Mhm. orang tua yang kemudian menyuarakan bahwa kita tuh miskin loh, kita Mhm. tuh nggak ada. Jadi iman itu datang dari pendengaran. Pada Mhm. saat seorang anak disampaikan, kita tuh nggak ada uang, kita tuh miskin ya. Nah itu barulah kita mengerti arti kemiskinan. Mhm. Iya. Sebelumnya kita nggak tahu kita tuh miskin, kita merasa sama-sama saja dengan tetangga yang kaya, miskin sama aja. Mhm. Jadi hati-hati Iya. pada saat nanti kita besok punya anak, Mhm. mendidik anak juga dengan ucapan-ucapan yang Iya. apa yang Tuhan tetapkan, bukan apa yang kita rasakan. Mhm. Bagaimana saya grow up di sana? Ya ikut. Iya. Jadi karena dari kecil itu sudah terbiasa hidup susah, Mhm. sampai gede juga masih susah, bayar uang sekolah juga nggak bisa tepat waktu, sama lah, sama zaman-zaman anak sekarang yang nggak bisa bayar apa uang sekolah, Mhm. malu lah gitu ya. Dulu juga seperti itu, bisa 2 bulan, 3 bulan terlambat gitu ya. Nanti pas ada papa saya bayar sekaligus bisa 5 bulan. Kayak bangga banget waktu stroke apa? Stroke Pembayaran pembayaran pelunasan. sudah ada tanda tangan iya tata usaha. Aku dong udah lunas. Karena kalau nggak kan zaman itu kan tiap bulan bayar ya Mhm. berapa ribu rupiah gitu harus bayar kan. Jadi kalau sekaligus lagi ada rezeki dan dibayar banyak berapa bulan semampunya papa, senang banget. Aduh rasanya kaya ya. Nah itu Iya, iya. lagi sekolah, kita juga sekolah kadang naik bus, naik bajai, naik apalah karena dari rumah itu ke sekolahan lumayan jauh. Kadang ada mobil, kadang nggak ada mobil. Kita juga nggak ngerti kenapa bisa ada mobil, kenapa bisa nggak punya mobil, kenapa naik bus, kenapa naik bajai, kenapa nggak ngerti. Cuma seneng aja menikmati gitu. Jadi berjalannya waktu semua itu bukan privilege, Mhm. sesuatu jalan hidup Yes. yang kita pikir hari itu adalah oh memang nasibku sudah seperti ini aja. Mhm. Suatu Dijalani saat gitu. dijalani, tapi tanpa pengertian, Mhm. hanya Mhm. dengan dan nggak pakai iman ya, karena hari itu kan Ya. nggak ngerti ya. Mhm. Kita Mhm. hanya mengikuti apa yang orang tua ajarkan saja. Ya. Mhm. Yes. Setelah itu lulus sekolah, nah timbul tuh Mhm. nggak tahu kapan kejadiannya, mungkin setelah saya kuliah berpisah sama orang tua dan kemudian bergereja sendiri Mhm. dan mengenal Tuhan karena mengambil pelayanan otomatis Mhm. jadi belajar. Mhm. Jadilah saya ngambil pelayanan guru sekolah minggu. Oke. Itu di apa namanya di usia berapa Ibu?
waktu itu? Waktu itu saya masih kelas 12 atau SMA 3 ya, Mhm, antara mhm, SMA kelas 3, kelas 12, 1 dan 2 tahun pertama di perguruan tinggi. Jadi saya pelayanan nggak lama, mhm, 2 setengah tahunan. Saya ambil KUR bukan karena suara saya bagus, karena suara mhm. saya keras. Suara Kenceng. saya keras, suara saya kenceng, Mhm. dan zaman itu kurnya mesti kenceng supaya waktu saya kenceng, teman-teman yang suaranya bagus bisa ikut kenceng. Suara saya kenceng bukan karena merdu, tapi kayak kayak drum. Drum itu kenceng dan ketukan ya. Iya, Jadi mereka semangat karena iya, suara indah mereka itu nanti bisa jadi kenceng karena terpengaruh sama suara kencang. iya, iya, iya. Ibu tapi Gitu. suaranya bagus sih menurut saya ya. Matnya tuh pas Makasih gitu loh. loh. Makasih. Iya beneran, karena kan pernah denger ibu nyanyi juga. Oh, teriak-teriak pernah denger juga. Teriak-teriak pernah denger. Behind the scene bu itu. Iya, saya bisa berhentiin taksi di waktu saya tugas ke New York, saya nggak mesti berantem sama orang yang pakai taksi, saya berani bisa berhentiin taksi dengan suara saya bisa. Bulan, ini penasaran juga sih. Karena ibu kan nggak dilahirkan dari keluarga tadi ya, yang nggak solid, maksudnya tidak percaya Tuhan yang berbeda. Mereka menikah itu di vihara ya, jadi Oke. dengan pemberkatan Buddhis. Mhm, mhm, Ya, kemudian di mama saya yang terima kenal Tuhan mhm, di 30-an tahun, 30 mhm, sekian. Jadi papa saya itu belum, bahkan belum. sampai sekarang Mhm. itu belum dibaptis, masih dalam proses pendoa. Yes, amin. Ibu kalau mulai kenal siapa Tuhan yang disembah, yang ibu hormati dan yang ibu terus taati itu dari usia berapa berarti? Eh, Mulai waktu ngerasain. di Jakarta, sejak saya disekolahkan, Mhm, mama saya selalu memilih sekolah Kristen, mhm, bukan karena dia sudah kenal Tuhan, tetapi mhm, karena dia pun waktu kecil, zaman dia tahun mungkin tahun 50, karena dia lahir 40 sekian ya, berarti tahun 50-an, mhm, dia sempat bersekolah di sekolah Inggris di mhm, Bandung. Jadi waktu itu dia bersekolah dengan guru-guru dan pastor-pastor yang dan jadi dia mengerti itu sekolah bagus, sekolah berlatar belakang Kristen. Jadi saya disekolahkan di sekolah Baptis di Jakarta di Gunung Sari, Baptis Kristen Baptis Kalvari. mhm, Saya sekolah di sana dari TK sampai SMP, lalu SMP saya pindah ke sekolah Katolik. Lalu keluar negeri juga saya sekolah di tetap sampai lulus SMA, saya sekolah lulusan Katolik, bahkan masuk ke all girl ya, jadi mhm, anak perempuan semua. mhm, Gitu. Sejak 4 tahun saya di sekolah khusus perempuan. mhm. Lalu di sana saya bergaul dengan beberapa latar belakang, tapi semuanya eh, sudah mengarahkan saya. Jadi bukan karena pilihan saya ya. Mhm, Jadi orang tua saya mengirim ke sekolah Kristen, mama saya, karena mhm, juga tidak terlalu jauh dari rumah, iya, kira-kira cuma sekitar 6 kilometer. Lalu waktu saya pindah juga ke sekolah Katolik SMA yang di Mangga Besar itu juga karena dekat sama rumah. mhm, Lalu saya ke luar negeri dan disekolahkan di sana karena keinginan nenek saya dipindah ke sana. Itu juga dicarikan sekolah, jadi saya nggak nyari sekolah, sudah dicarikan di sekolah Katolik. Eh, jadi mengenal Tuhan, hmm, kayaknya Tuhan yang mengenal saya deh. oke. Jadi Ah, dipilihkan oleh Tuhan. Karena mhm, satu pun dari sekolah-sekolah itu bukan karena keinginan hati dan cita-cita. mhm, mhm. Ya, begitulah Oke. saya mengenal Mhm. Tuhan. Tapi belum lahir baru ya, Iya, karena saya lahir mhm. barunya juga baru. Barusan. Oh, barusan? Mmm. Barusan mungkin belum 15, belum 20 tahun. Oke, nah ini dia prosesnya deh Bu, boleh diceritain gimana Ibu berjumpa dengan apa Tuhan artinya menjalani kehidupan dengan pemahaman tadi Bu Wulan sempat mention ya dulu dilewatin aja oh begini ya oh begitu ya udah gitu dinikmati tanpa pemahaman and then Ya, Ibu melewatinya dengan pemahaman bahwa hidup ini adalah karena anugerah. Nah ini ya. Bu boleh sampaikan. Betul, betul banget. Jadi Yes. kan kalau kita kita
besarkan atau kita Mm-mm. grow up di suatu kultur, kita akan memahami kultur itu melalui apa yang mereka sampaikan kepada kita lewat pembahasan kakek nenek, Mm. hari-hari, Iya. acara-acara tertentu. Kita diingatkan dulu latar Mm-mm. belakang, pengalaman, perjalanan hidup leluhur kita, dan seterusnya, itu menanamkan nilai ya. Mm-mm. Kita nggak bilang itu nilai bagus atau jelek, pokoknya ada nilai, ada value dalam hidup kita yang kemudian kita familiar, dan kita Mhm. menganggap itu adalah sesuatu yang baik untuk kita teruskan. Mhm. Jadi banyak pendapat-pendapat di dunia yang kemudian juga mempengaruhi sikap hidup kita, pemilihan pasangan, pemilihan Iya. kerjaan, Mhm. pemilihan mau menyekolahkan anak di mana, Mhm. mau tinggal di mana, mau punya gaya hidup seperti apa. Itu adalah hasil pengaruh apa yang kita percayai atau dididik selama puluhan tahun hidup kita. Mhm. Nah, suatu saat kepercayaan-kepercayaan saya itu apa yang saya pikir baik atau yang saya jalankan runtuh karena sesuatu hal terjadi yang Tuhan tuh izinkan sedemikian sampai saya tuh loh, yang selama ini kita anggap benar dan baik ternyata bukan itu yang Tuhan ingin kita miliki. Jadi kalau Tuhan bilang jangan ada Allah lain di hadapanku, ternyata dia tidak mau sama sekali kita punya sesuatu hal yang kita lebih utamakan di dalam hidup kita. Apakah itu pasangan hidup, apakah itu kepintaran, apakah itu pengalaman, apakah itu pelayanan, apakah itu anak, apalagi uang ya. Mhm. Jadi ada orang yang membanggakan sekali kualitas hidupnya karena dia latihan olahraga, dia sangat membanggakan nih badan sehat harus gini, makan sehat, hidup sehat. Lalu ada juga orang yang sangat mengutamakan keluarga, keluarga Mhm. nomor satu, yang lain sekian. Lalu ada orang yang mengutamakan pengabdian pelayanan di gereja, Mhm. jadi mungkin keluarga ditinggalkan nomor dua. Kamu mesti ngerti dong, mami kan pelayanan, dan seterusnya dan seterusnya. Mhm. Jadi hal-hal seperti itu kemudian Tuhan dia nggak mau, dia mau Mhm. yang utama dan bukan yang pertama. Mhm. Dia mau menjadi center of our life, Yes. dimanapun apa namanya ada tengahnya itu Tuhan, maka yang lainnya itu bukan nomor satu, bukan nomor dua, bukan nomor Yes. tiga, tetapi tengahnya Tuhan. Dari Tuhanlah kemudian kita melakukan yang lain. Nah, pemahaman itu harus terjadi pada saat kita mengalami pengalaman pribadi ya, Mhm. apa Iya. macam-macam lah dalam Yes. kehidupan seseorang, apakah masuk penjara seperti Yusuf, Mhm. tinggal cerai oleh keluarga, oleh suaminya misalnya, Mhm. ditinggal banyak lah zaman sekarang, Mhm. kemudian seorang perempuan ditinggal, ya saya enggak ya, awas ya, enggak, saya enggak, Iya. atau kemeninggalan Iya. ya, kemeninggalan orang terdekat, Mhm. atau bangkrut, Mhm. usaha gagal, pandemi, kena PHK, banyak. Banyak hal yang akan membuat kita itu terpuruk. Mhm. Terpuruk sampai di dalam satu titik di mana kita tidak bisa tidak tapi menggapai kembali apa yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Mhm. Balik lagi kepada Tuhan. Jadi domba yang hilang itu pasti walaupun dombanya sudah Kristen, sudah dibaptis dombanya, tapi kita suka berjalan sesuka hati kita Iya. sehingga Tuhan harus cari kita balik. Tuhan mengejar kita balik dengan cara sebagaimanapun, tujuannya adalah supaya kita kembali. Jadi Mhm. Roma 8 ayat 28-nya segala sesuatu itu Tuhan izinkan terjadi dan Tuhan turut bekerja untuk Mhm. kebaikan kita yang mengasihi Tuhan. Mhm. Jadi karena sebenarnya hati saya sih bukannya mengasihi Tuhan, hari itu lebih takut kepada hukuman Tuhan. Mhm. Karena hari itu kita semua transaksional ya. Kita Mhm. melayani supaya diberkati, kita Mhm. memberi supaya diberkati, kita baik sama orang tua supaya diberkati ya. Iya, masih banyak ya, Bu. Masih banyak ya? Sampai hari ini ya? Masih banyak yang begitu? Waduh, harus Mungkin ya, bertobat. Bu, ini juga cuma nebak. Jebak ya. Tapi sebelum kita benar-benar lahir baru, maka kita nggak Mhm. mengerti bahwa itu semua Mhm. adalah bukan itu yang Tuhan mau. Yes. Ya, Mhm. kita mengenal Tuhan banyak cara. Ada yang tiba-tiba mendengar panggilan. Saya nggak pernah dengar panggilan itu. Mhm. Halo, Mhm. halo, kamu di mana gitu. Tapi suatu saat pelarian saya adalah games. Mhm. Zaman dulu itu.
dibantu dengan ya distraction lainnya, saya senang main games di gadget ya. Zaman Mhm. itu 15-20 tahun yang lalu pun saya sudah main main games di gadget, sorry. Mhm. Dan games itu kan saya nggak mau yang terlalu banyak yang bayar ya. Jadi Mhm. saya main yang tidak bayar gitu ya. Mhm. Dan kalau tidak bayar itu efeknya ada iklan ya. Betul, Bu. Ada iklan, suka keluar iklan. Nah, waktu itu jadi lama yang lalu, 15-20 tahun yang lalu saya mulai Mhm. keresahan hidup itu, tapi belum belum begitu mau cari Tuhan. Suatu saat saya lagi main game. Mhm. Yang itu tidak bisa saya lupakan, ada iklan. Iklan lewat, iklan baris lewat. Tapi iklan itu aneh. Tulisan iklan barisnya mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Hmm. Jadi, saya itu menganggap itu sebagai SMS direct dari Tuhan buat saya. Wow. Kan itu pengalaman itu bisa diterima oleh orang lain yang tidak dalam keadaan sedang mencari yang hilang. Dia biasa-biasa saja, anak Tuhan, terima tulisan, Tuhan mengasihimu, biasa-biasa aja ya. Mhm. Mhm. Tapi Iya. bayangkan suara itu, tulisan itu datang pada saat kita sedang kehilangan arah. Iya. Mhm. Jadi efeknya beda. Mhm. Nah, merasa dipanggil, tapi belum mau mendengar. Mhm. Merasa dipanggil, merasa diingatkan, tapi belum mau mendengar. Karena siapalah aku ya, kita kan nggak layak ya. Nah, ya jadinya begitulah sampai suatu saat terpaksa. Lahir itu bukan karena anaknya pengen keluar dari perut kan, Betul, Bu. bukan Iya. juga karena mamahnya udah nggak tahan kan, Iya. tapi karena memang sudah waktunya. Waktunya. Mau Yes. Yes. ditahan nggak bisa, anaknya Mhm. juga nggak bisa betah terus. Jadi suatu saat Mhm. lahir itu sudah harus. Iya. Dan lahir itu merupakan suatu proses dua belah pihak nggak enak. Yang melahirkan nggak enak, yang dilahirkan juga nangis, lahir itu nggak enak. Nggak Mhm. ada yang keluar terus, hello, happy. Nggak ada. Ya Mhm. zaman sekarang lumayan Mhm. sih, bisa dinyamankan ya. Iya, bisa bisa Dinyamankan, dinyamankan. bisa dinyamankan. Tapi kan tetap aja ada Mhm. proses yang nggak enak gitu. Yes. Harus dipukul anaknya biar nangis, biar Mhm. lancar pernapasannya, dan Mhm. lain seterusnya. Jadi proses kelahiran itu bukan sesuatu yang enak Mhm. gitu. Tapi itu terjadi dan saya percaya hari itu saya sudah lahir baru. Cuma Yes. mungkin masih stunting ya saya. Mhm. Saya Isi- suka dengan Isinya apa ya, vocab-vocabnya Ibu, seneng banget. Oh iya karena ya, kalau oh iya. mau tumbuh kembang anaknya bagus itu kan asupannya mesti bagus. Yes, Dia heeh. sudah lahir baru, tapi kalau asupannya masih kurang gizi, ya mesti dikasih gizi Iya, nasional. iya, masih Demikian. stunting. Masih stunting ya. Iya, oke. Well, jadi apa ya, memang kebutuhan, terus kemudian berpapasan dengan anugerah Tuhan itu ya, Bu, ya? Ya jadi Lebih SMS dari kepada Tuhan yang tidak mau mhm, kehilangan. Karena di yes, Alkitab juga dikatakan, aku tidak akan kehilangan dombaku mengenal suaraku. Yang mhm, Allah Bapa titipkan, kita nggak. Kita mau lari aja nggak bisa. iya, Pasti ditarik, diingatkan, mhm, diingatkan, ditarik dan mhm, diingatkan. Gitu. Jadi saya percaya saya ditarik yes, Tuhan. Saya mhm, percaya saya pernah hilang dan mengalami Tuhan pribadi. mhm, Jadi mungkin ada orang yang nggak pernah mengakui dirinya aku domba yang hilang. Tapi setelah kita mengakui kita tuh satu yang dicari Tuhan, bukan 99 yang adem ayem di kandang. Kita mhm, satu yang Tuhan iya, pergi tinggalkan yang 99 itu di kandang, dia pergi mencari. Kita yang dibela-belain Tuhan itu loh. mhm, Betapa besar rasa hati kita kalau sudah rasa iya, bahagia kita. yes, Diuber-uber. Ada yang nguber nggak? iya, Diuber-uber kan enak. Ih, dicariin, dimintain tanda tangan, dielu-elukan, aduh, kalau itu seperti jauh lebih daripada itu. Kita mhm, diuber-uber oleh mhm, yang paling segala-galanya. yes, yang punya langit dan bumi. Ya, Iya, bukan yes. bukan debt collector ya, bukan DC, tapi JC ya, Jesus Mhm. Christ ya. Yesus Christ, bukan DC Gonzali ya. Ya, ini hal basic Bu, tapi sering sering ya banyak yang masih melupakan bahwa kita tuh adalah yang dicari Tuhan ya Bu ya.
kehidupan kita. Karena kan kadang kita juga susah untuk menikmati kehidupan karena nggak ngerti. Saya Mm-mm. jujur kalau ibu cerita gini tuh looknya tuh kayak nggak ada. Saya pernah susah, masa sih gitu ya. Yang pertama kali didengar, oh iya ini harus di-sharingkan karena betapa lihat looknya begini bener-bener yang sudah Tuhan ubahkan sedemikian gitu ya. Luar biasa sih Ibu. Ibu Thank ada you. nggak sih ini mungkin di luar apa namanya pertanyaan ini juga hal yang unforgettable yang ibu ingat bahwa ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Ada nggak? Banyak. Banyak. Setelah umur segini, kalau disuruh kesaksian, saya tinggal nanya, mau kesaksian yang mana? Yang sakit penyakit, yang duit penduit, sakit penyakit, duit ke duit, Hah? eh, apa? Mau yang mana? Banyak, jadi Banyak banyak ya Bu. banget. Heeh. Jadi Mm-mm. saya sudah mengkategorikan. Sakit Mm-mm. penyakit ada, urusan uang ada, financial, urusan insecurity, urusan image hidup, urusan rumah tangga, urusan hubungan anak dengan orang tua Wah, gitu. ini Banyak, harus ada episode berikutnya ini Bu. betul. Jadi nggak Iya. ada yang Yes. paling banyak sekali karena semakin banyak umur kita, Mm-mm. harusnya semakin banyak yang bisa kita saksikan, khususnya Yes. setelah mengalami pribadi dengan Tuhan. Kadang Mm-mm. orang sudah banyak Mm-mm. umur tapi nggak banyak kesaksian, Ya. itu dikarenakan Mm-mm. barusan aja dia baru kenal akrabnya sama Tuhan. Jadi nggak belum memahami. Padahal walaupun dia barusan kenal Tuhan baru aja, itu kalau ditelusuri perjalanan dulu kenapa dia bisa kemanapun ya sampai hari Mm-mm. ini dia bisa hari ini, itu Tuhan menyertai hanya aja dia nggak sadar hari itu. Ya. Tuh, Mm-mm. misalnya Mm-mm. pada saat contoh Musa ya, Mm-mm. Musa itu kan waktu Tuhan suruh pergi menyelamatkan orang, mengeluarkan orang Israel Mm-mm. keluar dari Mesir itu kan Musa sempat argumentasi. Mm-mm. Mm-mm. Aku kan nggak bisa Tuhan, aku kan nggak mampu, Mm-mm. siapalah aku dan seterusnya. Mm-mm. Jadi Tuhan Musa berkali-kali memberikan alasan. Nah, di alasan kelima nih ya, total ada 8 alasan waktu dia ngeyel sama Tuhan. Di alasan kelima, Tuhan murka dong lama-lama ya. Ini orang ya, bebel banget ya. Musa yang paling lembut hatinya itu Mm-mm. juga sempat bikin Tuhan kesel ya. Bukan kesel seperti kita, tapi merasa bahwa ini sudah harus dikeraskan. Jadi waktu Mhm, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pinter ngomong. mhm, Tuhan bilang, ada Harun, kakakmu di mhm, Mesir itu. mhm, Dia tuh sedang dalam perjalanan menemuimu. Padahal belum ya, Harun mhm, masih di rumahnya kali, ya masih mhm. jadi budak di Mesir. Tapi Tuhan mengatakan seperti itu, seperti mengingatkan kepada kita tuh, aku menyertaimu, kamu aku beri tugas, orang lain pun aku siapkan. Jadi di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan juga mempersiapkan orang lain untuk menjadi partner hidup kita di dalam musim-musim tertentu. Nanti akan ketemu orang Mhm, yang sudah siap membantu kita, yang sudah siap menjadi support kita, yang memberikan mhm. nasihat kepada kita. Yes. Di saat yang bersamaan paralel dengan Tuhan mempersiapkan kita, dia memberikan provisi lewat orang-orang lain Mhm, yang juga dia siapkan. Jadi kalau orang-orang aku sendirian, aku menanggung mhm. beban, aduh, pengen 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 jewer, nggak mungkin, nggak mungkin. Iya, betul. Waktu Mhm. Musa pertama kali dia ngeyel, aku siapa Tuhan? Aku kan nggak bisa apa-apa. Tuhan tidak mengatakan, kamulah Musa, orang yang kupilih. Nggak penting siapa kau. Tuhan katakan, Iya. aku menyertaimu. Yang penting disertai Tuhan. Yes. Apapun Mhm, posisi, jabatan, jalan mhm, hidup, musim. mhm. Iya, Firman Tuhan mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu. daripada 1000 hari di tempat lain. enggak. Artinya ya, kalau udah sama Tuhan, mau dimanapun. Mhm. Yang penting Yes. Tuhan beserta kita ya. Iya, betul. Oke. Ibu, satu yang paling apa ya, semuanya unforgettable sih ya Bu ya kalau sama Tuhan ya. Mm. Hal yang terkait sama bisnis aja deh. Karena hari ini kita ngomongin tentang Kartini juga. Next harus ada beberapa epi lagi ya, Bu. Kartini memang pernah jadi businesswoman. Enggak sih. Oh Dia enggak ya? mungkin kan juga menginspirasi em, para wanita yang sekarang ini memimpin gitu kali ya. Iya Hmm. nggak sih, Bu? Kartini anak bupati ya. Mm-mm, anak Anak bupati, bupati betul. Rembang apa? Rembang.
Rembang, Eh, Ibu. ya, Rembang. Anak Jadi dia Bupati tuh Rembang. anak bupati, punya privilege dari lahir ya. Mm-mm. Tapi bupati zaman itu juga merupakan bupati yang sudah dikontrol dengan Ya, Belanda. banyak. Mm-mm. Jadi ada batasan-batasan hidup di mana Mm-mm. banyak yang tidak boleh dilakukan kepada anak perempuan. Iya, Walaupun karena budaya. Mm-mm. walaupun anak orang berpangkat, ada posisi tinggi, ningrat ya, Mm-mm. tapi tetap tidak boleh pinter dalam arti tidak boleh Mm-mm. sekolah Ya. gitu. Sehingga perempuan yang tidak pandai dalam arti tidak cerdas, tidak setara pendidikannya dengan suami atau laki-laki yang ada di dalam kehidupan dia itu nanti tidak bisa menjadi penolong. Iya. Mm-mm. Perempuan itu, ini kata saya, dan Yes. banyak orang tidak cocok dengan kata saya, karena kata Mhm. saya berdasarkan tafsirman, perempuan itu diciptakan untuk menjadi specifically penolong. Yes. Kita itu Mhm. makanya seneng kepo nolong-nolongin orang, nggak diminta juga sok-sok nolong gitu ya. Karena kodratnya pengen Iya. nolongin gitu ya. Kalau perempuan beneran ya, Bu, kayaknya Ya begitu kan? deh hatinya Suka tuh udah kayak yang nggak bisa oh, kalau nggak nggak bisa nolong. diem gitu. Mhm. Kalau ada yang bawa makanan sini, ini kita bantuin beresin. Ini. Bapak-bapak duduk-duduk ngobrol di sana. Udah biarin yang perempuan aja. Karena bawaannya, bawaan Mhm. lahir, bawaannya pengen nolong. Nah, bayangkan Mantap. Mhm. kalau perempuan itu setara dengan para laki-laki Mhm. yang memimpin, maka perempuan ini bisa menjadi aset yang sangat besar dalam Mhm. membantu kelancaran pimpinan laki-laki. Mhm. Ada satu quote dari Ibu Kartini yang apa sih? Kamu tahu, inget nggak, Indi? Apa yang paling terkenal dari mungkin kutipan yang pernah Ibu Kartini sampaikan? Kalau yang paling paling terkenal mungkin habis gelap terbitlah terang kali ya, Bu. Itu judul kumpulan, betul. Buku, Ada yang buku. seperti itu. Heeh. Tapi Kalau yang salah satu yang bagus buat saya adalah mhm. salah satu kutipan Ibu Kartini dari buku tersebut ya. Mhm. Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan. Mhm. Ini kata Ibu Kartini ya. Mhm. Bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat kolot dan adat uang. Jadi Ibu Kartini hari Mhm. itu tuh amazingly, saya juga Mhm. nggak tahu kenapa, Mhm. apakah karena dia juga punya teman-teman Belanda yang dia sering surati itu, Mhm. dan orang-orang itu mempengaruhi mereka secara Mhm. pandangan. Mereka itu merupakan pasti hari itu orang Belanda umumnya Kristen atau anak Tuhan dari either Lutheran atau Calvinis ya. Jadi Mhm. pandangan hidupnya mempengaruhi pandangan hidup Ibu Kartini ya. Mhm. Nah, sehingga judul bukunya juga mirip sekali dengan eh, apa? Firman Tuhan. Mirip Bukan, bukan, apa? bukan firman Tuhan juga, Kumpulan tapi bukunya. iya, tetapi zaman Martin Luther yang Oh, jam iya ya. 16-an itu Mhm. ada pepatah di Geneva yang seperti Mhm. ini, dari gelap terbitlah Terbitlah terang. terang. Ya, Mhm. makanya buku ini Mhm. diberi Mhm. judul seperti itu. Saya sempat ragu, ini buku orang Kristen apa bukan sih? Mhm. Tapi Mhm. pemberi judul ini adalah penulisnya. Penulisnya adalah Oke. teman-temannya yang dari Belanda Mhm. itu kan. Iya iya iya. Ya, jadi dia itu bisa mengatakan ini bukanlah laki-laki yang hendak kami lawan, melainkan pendapat Mhm. kolot dan adat uang. Jadi dia punya suatu visi bahwa tujuannya bukan emansipasi dan feminis. Dia tidak ke sana. Dia mau memberontak terhadap adat yang Mhm. mengatakan, adat kolot ya, Iya, perempuan nggak usah pinter-pinter. Nanti juga ujung-ujungnya dapur. ya ilah. Tapi kemarin tuh ada satu podcast yang lucu banget. Selalu Siapa begitu. bilang perempuan nggak perlu pinter, nanti ujungnya ke dapur? Iya, saya juga ke dapur, tapi dapur saya indah. Karena dapurnya mewah, Iya. cantik kan, canggih Mhm. dapurnya. Mhm. Saya juga, oh iya bener juga ya, kalau pinter, kakak bisa mengoperate dapur yang canggih ya. Mhm. Betul betul. Jadi yang disampaikan sama Kartini mengena. Kita tuh bukan compete dengan laki-laki. Kita Mhm. itu Mhm. harus menolong para pemimpin. Yes. Supaya mereka itu bisa lebih cepat dan lebih akurat, lebih bijak dalam Mhm. mengambil Terus. keputusan. Mhm. Kita yang bantu mereka supaya mereka tuh tenang untuk ambil keputusannya dan disupport. Mhm. Kalau digerecokin sama istrinya ya ambil langkahnya ragu dan bimbang ya Mhm. suami-suami itu ya. Gitu. Mhm. Jadi demikian juga di dalam usaha kita akan banyak ketemu dengan para pemimpin laki-laki Mhm. dan mereka akan memiliki sesuatu kekurangan
di dalam pengambilan keputusannya, yaitu Mhm. amatan seorang perempuan. Kita Mhm. akan bisa memberi insight. Nah, bukan untuk memimpin laki-laki, membossing over them ya, Mhm. tapi membawa organisasi atau rumah tangga ke tempat yang Mhm. calling Tuhan. Ya, Jadi betul. menjadi apa ya? Ebenezer-nya Ebenezer. laki-laki Mhm. ya. Menjadi Mhm. bala gitu ya, bala Mhm. pertolongan buat mereka Mhm. untuk sukses. Calling-nya suatu perusahaan, calling-nya suatu organisasi atau rumah tangga atau yayasan itu pasti ada calling-nya. Dan Mhm. biasanya kalau dipimpin yang baik oleh laki-laki dan dibantu oleh perempuan-perempuan tangguh. Yes. Bagaimana Ini perempuan tangguh itu, Bu POV-nya Indi? beda ya, Bu. Jauhnya beda sama Mhm. apa? Eh? Ya, harusnya memang beda kayak gini nih. Karena Iya, kan kalau kita cuma menuntut kesetaraan tanpa memahami ya peran kita tuh sebagai apa penolong tadi Ibu ya, iya, mainnya. iya, Mm-mm. memang karena saya nggak mempelajari sampai sedalam itu Mm-mm. emansipasi feminis dan lain sebagainya, saya Mm-mm. nggak mempelajari karena terus Yes. terang buat saya itu ideologi yang Mm-mm. tidak sesuai buat saya. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin sesuai buat yang lain. Tapi kalau mau setara ya Bu Indi, kalau mau setara, ada nggak sih perempuan yang jadi apa namanya pekerja jalan tol membangun jalan? Padahal kalau mau open open employment atau equal employment, Mm-mm. kenapa nggak daftar di sana ya gitu? Mm-mm. Atau jadi kuli bangunan gitu? Kenapa nggak daftar ke sana? Mm-mm. Karena secara fisik nggak sama, Betul. build-nya beda, nggak Yes. bakal kuat. Mhm. Kita nggak kuat ngangkat-ngangkat. Ya latihan sih bisa, tapi berapa banyak, berapa persen bisa? Mhm. Mhm. Dan kalau kita tidak setara secara fisik dengan mereka, ya kita cari bagian kita sih, di Mhm. mana kita Yes. best at. Mhm. Kita paling bagus dan paling kuat dan paling hebat di mana? Mhm. Yes. Em, Salah satu quote dari Ibu Kartini lagi, karena tanggal 21 ya, nggak lupa. Yes. Pusat kita hari ini kan Kartini ya. Kartini Betul, Bu. mengatakan ya, ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Woi, siapa yang nggak percaya kata-kata ini? Pasti ya, iya betul. Ibu adalah pusat kehidupan rumah tangga. Kepada mereka dibebankan tugas besar mendidik anak-anaknya. Pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Saya bingung nih bahasa Ibu Kartini. Ternyata kalau seorang ibu itu dikeluarkan dari kehidupan rumah tangganya, yang dikorbankan nanti pendidikan anak-anaknya. Mhm. Ya, Iya. berarti perempuan itu jadi gimana dong? Aku kan kalau nggak kerja gimana gitu. Mhm. Ya, zaman modern seperti ini menuntut ada tambahan income dari satu keluarga. Kalau Mhm. cuman satu aja yang bekerja mungkin kurang cukup. Jadi dibantulah oleh istrinya. Jadi kalau istri itu terpaksa harus ikut bantu, ada yang memilih untuk ikut bantu, ada yang terpaksa harus ikut bantu, ada yang sukarela bisa bantu, Mhm. apapun alasan itu, kan 24 jam kita nggak mungkin jadi 48, nggak mungkin digandakan ya. Betul. Pasti akan ada aspek yang kita korbankan dalam Mhm. pendidikan anak. Iya. Jadi konsekuensi hidup lah. Mhm. Sedangkan kita harus memilih, sepagi mungkin kita memilih. Mhm. Harus, saya dulu kan karena belum lahir baru jadi nggak milih. Nggak mau dong, aku mau emansipasi, aku juga mau ke kantor, apa-apaan di rumah pakai suster aja, anak pakai titipin sama neneknya gitu kan. Jadilah anak-anak saya anak sus. Kalau saya boleh memilih, Mhm. pasti saya akan mendahulukan 7 sampai 10 tahun pertama untuk pendidikan. Mhm. Nah, pendidikan anak harus diutamakan. Ini menurut Kartini yang saya juga pikir ini benar sekali. Mhm. Lalu bagaimana dengan pembelajaran diri kita? Jangan salah Bapak Ibu ya yang mendengarkan, misalnya ada Bapak Mhm. juga di dalam quote yang tadi, pendidikan akan membentuk budi pekertinya. Si ibu juga belajar pada saat Yes. mendidik anaknya. Mhm. Sempat saya bantu-bantu bikin PR. Bayangkan kalau zaman-zaman dulu kita bantu anak sampai trigonometri, kalkulus. Ibunya sudah bingung kan? Bayangkan kalau ibunya ikut terus, maka si ibu juga akan ingat lagi tuh kalkulusnya. Mhm. Akan ingat lagi tuh infinite-nya. Akan Iya. ingat lagi tuh sinus, kosinus, dan Trigonometri, sin sinus, cos. kosinus tangennya, sin cosnya. Kita nggak ingat kenapa? Karena kita
udah melepaskan anak-anak itu. Jadi, aduh gue nggak inget, ya pastilah. Jadi Iya. budi pekerti kita juga berubah karena kita selesai belajar, Mhm. lalu kita menyerahkan pendidikan anak-anak pada orang lain. Ya, padahal bagian-bagian paling rentan dalam kehidupan seorang anak ya 7 sampai 10 tahun pertama ya. Mhm. Kalau dari kecil udah pastilah gitu. Siapa yang dia akan ingat waktu dewasa nanti adalah Mhm. yang menanamkan pengalaman-pengalaman pertama dalam hidup mereka Mhm. di tahun pertama itu. Yes. Wow. Aduh, ini apa out of the blue nih, Bu. Bu. Out of the box. Yang saya pikirkan tuh kayak yang lebih indah gitu kan. Iya ya. Ternyata Bisa jawabannya sih. tuh, hmm? Bisa juga kalau mau disesuaikan dengan tapi tetap aja baliknya akan ke Amsal 31 nanti. Kalau nggak pakai Kartini ya pakai Amsal. Pilihannya hanya Iya, dua. Bu. Iya, iya. Iya, betul. Itu memang sortirannya ketat banget, Ibu. Luar Ya. biasa. Bu, ini juga apa em, karena Ibu juga memimpin ya. Mungkin ini juga bisa disaringkan juga nilai iman yang Ibu pakai dalam kepemimpinan. Iman kepada Tuhan kan seringkali jadi kompas hidup ya. Kalau dalam proses memimpin dan mengambil keputusan penting, nilai apa yang paling Ibu pegang supaya tetap selaras dengan iman? Ya. Di tengah Jadi dunia bisnis yang mungkin ya pressure-nya juga banyak. Ya. kembali lagi kepada didikan orang tua. Mm-mm. Didikan orang tua yang dari ibu saya, serahkan semua, imani saja. Lalu Mhm. didikan dari ayah saya, harus bisa, mampu, harus pintar, harus. Nah ini kemudian kita masuk ke dalam musim hidup saya sendiri yang Mhm. pengalaman dengan Tuhan mengatakan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Mhm. Jadi bingung kan? Oke, tidak mau bersandar pada pengertian kita sendiri, berarti kita harus bersandar pada sesuatu yang tidak berubah dan tidak goyang apapun musimnya. Berarti kembali Mhm. lagi kepada firman. Tapi kan bukunya sebegini gitu, yang mau pegang yang mana ya Bu ya? Mhm. Lalu di dalam kenaifan dan keberadaan saya seadanya, saya mengambil 2 orang contoh pemimpin yang bisa saya jadikan role model dalam hidup saya. Satu adalah Musa dan satu adalah Yusuf. Mhm. Ya. Eh, Kenapa Yusuf? Pasti karena semua orang tahu, iya dia mengalami pembentukan Mhm. karakter dengan dijadikan OB Mhm. di rumah bos. OB loh, dari anak bapak yang diutamakan, Mhm. lalu dia diobekkan, suruh ngepel kamar mandi kali ya, saya juga nggak tahu. Tapi dia melakukannya sedemikian siapa? Bagaimana sampai Potifar bisa langsung menyukai dan memberikan Mhm. kepercayaan? Karena OB ini menggunakan standar rumah bapak. Di rumah bapaknya, dia menghargai barang-barang bapaknya, Mhm. merapihkan urusan bapaknya sampai bapaknya menganggap dia adalah mampu untuk memanage kakak-kakaknya. Mhm. Maka si Yusuf itu diberikan jubah kepemimpinan Mhm. dan diberi tugas untuk mengawasi kakaknya karena Mhm. ayahnya sudah melihat bahwa dia ada potensi, tapi Mhm. potensi itu harus direndahkan dulu ya hatinya, Mhm. jadi harus rendah hati. Nah, Mhm. potensi itu tidak bisa optimum kalau tidak dibarengin dengan karakter. Mhm. Jadi dia punya talenta, tapi karakternya juga harus dibentuk. Talentanya memanage. Keluar lulus dari rumah Potifar, dia masuk penjara. Penjara tahanan politik ya, bukan penjara kriminal. Tahanan politik, dia bergaul dengan orang-orang pintar kan. Tapi di Mhm. situ terulang lagi bahwa sipir penjara mempercayakan lagi. Kenapa? Karena dia memanage dengan baik. Karakternya di eh, apa namanya Bentuk. dihempaskan lagi, Mhm. ditundukkan lagi, Mhm. diproses lagi, sehingga yang sudah dia pelajari sekian tahun di rumah Potifar seakan nggak cukup, jadi dia Mhm. belajar lagi, lulus dari penjara menjadi perdana menteri setelah 12 tahun ditempa dan Mhm. dibarengi dengan kerendahan hati, Mhm. skill manajemennya baru bisa Mhm. berbuah begitu besar. Jadi kadang kita itu dalam proses terus kita give up ya. Iya. Aduh, gajiku nggak naik-naik udah 10 tahun. Ya. Tapi Yusuf nggak digaji. Mhm. Kan?
kan, halo gitu ya. Mhm. Kita nggak digaji, kita masih bagus digaji. Mhm. Betul. Pandemi, Yusuf dijual, bukan pandemi lagi, dia dijual. Dan Mhm. Musa itu tiba-tiba dari hidup yang slow living, ngangon kan dia di Midian. Mhm. Mhm. Ngangon tiba-tiba disuruh mimpin mengeluarkan bangsa bebal yang keras kepala, memimpin ratusan ribu orang. Tadinya cuma hidup berdua sama istrinya Ora ya. Mhm. Mantunya mertuanya baik sama dia, Mhm. sayang banget sama dia ya. Mhm. Jadi BTW ketemu ketemu Sipora dan Reuel atau Yitro itu juga jalan Mhm. Tuhan ya. Dia Mhm. pergi mengembara kabur, kemudian Tuhan sudah siapkan satu keluarga di sana yang dari keturunan Abraham ya. Yitro itu Mhm. orang Midian, anak dari Ketura, keturunan Ketura, keturunan. Mhm. Jadi waktu kita merasa kita diproses demikian rupa, ada orang lain yang sedang dipersiapkan Tuhan menjadi support system. Mhm. Sipora itu sangat suportif kepada Musa. Mhm. Waktu Musa lupa menyunat anaknya, Sipora yang Mhm. turun tangan kan. Ini Iya. bagus sekali. Jadi kita dipersiapkan oleh orang-orang sepadan yang Iya. Tuhan sudah siapkan buat kita. Mhm. Dua pemimpin ini di dalam prosesnya dia, jadi sebagai pemimpin, yang saya kagumi dari Musa adalah dia patuh pada nasihat mertuanya. Mertua. Mhm. Iya, bagaimana mengatur manajemennya, bagaimana Mhm. memimpin, nggak bisa Mhm. one man ya, Iya. mertuanya mengajar, harus Mhm. ada pemimpin 1000 orang, 100 Mhm. orang, 50 Mhm. orang. Demikian juga kita, demikian karena bukan kita kerja sendiri, tapi kita Mhm. bekerja secara tim dan kita Tim. menggunakan orang-orang yang memang bijak untuk di bidangnya masing-masing. Yes. Manajer-manajer kita tempatkan, nggak bisa semuanya kreditnya kepada saya, nggak bisa. Mhm. Kita Mhm. dipilih untuk memanage. Demikian juga Yusuf, dia menunjuk penilik-penilik untuk mengatur, dia mengambil tim dan pemimpin-pemimpin. Jadi nggak bisa sendirian saja. Tuhan Yesus pun punya 12 menteri. Iya. Kalau kita tidak minimal punya 12 di bawah kita, itu namanya sotoy masih. Aku baru punya 3, nggak apa-apa, nanti Tuhan berkati sampai kau punya 12 manajer job. Keren. Ya sih, Bu. Bu, kalau throwback nih, Bu, dalam masa hidup, perjalanan yang Ibu lewatin yang dulu terasa berat atau membingungkan, tapi kini justru jadi kayak ingatan baik tentang Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar setia memimpin langkah demi langkah yang Ibu jalani. Yang dulu merasa beban. Terus terang ya, Rasanya tuh dulu kayak yang berat, berat. membingungkan gitu. Mhm. Kan saya tadi bilang banyak ya, mau di Yes. kesehatan ada, Mhm. mau di keuangan ada. Tapi Mhm. yang paling paling nyata, yang benar-benar Mhm. sendiri saya bisa lihat adalah dulu saya nggak demen baca Alkitab. Alright. Nah, ini dia. Dari kecil tuh mesti digebah-gebah baca Alkitab. Jadi mama saya kirimlah anak-anaknya ke sekolah minggu di sekolahan. Udah sekolahnya Senin sampai Sabtu ya zaman dulu kan. Hari Minggu di sekolah minggu kan di tempat yang sama karena sekolah itu adalah sekolah Kristen Baptis yang Mhm. mengadakan sekolah minggu setiap hari Minggu. Mhm. Jadi saya 7 hari seminggu harus ke sekolah itu. Dan diharuskan bangun pagi juga udah bete, dikirimlah saya sementara mama saya pergi ke GKI tidak jauh dari sekolahan itu, tapi saya ditaruh di sekolah minggu kan sana. Mhm. Sekolah minggu baptis itu kejam dan disiplin, nggak kayak sekolah minggu zaman sekarang. Jadi harus berdiri di depan kelas menghafal ayat mingguan yang minggu kemarin di PR-kan gitu. Wah, kalau Mhm. nggak bisa hafal malu deh gitu. Ayat hafalan ya. Atau ada kegiatan lagi adu cepat buka firman, harus hafal, dan zaman dulu bukunya tidak diberikan tab ya, bisa gampang dicari. Dulu Mhm. Alkitabnya tidak ada tabnya, jadi harus Iya. hafal. Betul ya, seperti itu. Sekarang Mhm. kan ada tabnya ya, gampang. Mhm. Apalagi pakai digital sekarang, cari ayatnya gampang. Kalau Mhm. dulu mesti cari gitu. Nah, jadi beban sekali baca Alkitab. Mhm. Aduh, kemana-mana tuh mesti bawa Alkitab lagi. Jadi kayak udah gitu nggak ngerti kan? Siapa yang ngerti isi Alkitab? Iya. Masuk ke waktu itu diingatkan, Kejadian Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ya, harus harus pas sampai ke Ulangan.
sampai bilangan. Siapa yang Pusing. buset, baca Kidung Agung. Ini apaan? Anak 17 tahun ke atas nggak boleh baca ginian, ini anak kecil. Kita bingung sekali semuanya. Apalagi baca Wahyu. Siapa yang seneng baca Wahyu? Tapi setelah lahir baru dan proses berjalan, kesukaan saya hari ini adalah merenungkan firman Tuhan Wow. siang dan Yes. malam. Mhm. Sehingga saya menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang saya perbuat berhasil. Amin. Ya ampun Bu, masuk ke sini loh Bu, ces Lep gitu. ya? Lep ya? Oke. Plus Masuk nih lagi Bu. nih, ya, dapat bonus. Bonusnya jadi seneng baca Wahyu. Yang Wahyu dulunya itu jadi nggak keren. paham ya Bu ya. Yang Tadinya dulunya takut. takut, Sekarang lebih ke jadi takut. Wahyu keren sekali. Mhm. Kayak nonton Avenger baca Wahyu tuh. Aduh ya ampun. Ibu seneng banget saya hari ini. Karena apa ya? Eh, kayak beda aja sih. Udah ya. Ngobrolnya tuh iya beneran. Terima kasih ya Bu. Kartininya, tapi Kartini sama, kebayanya tetap sama. Iya, Eh, sama. Mungkin ada yang salah satu lagi, Mm-mm. sebenarnya ada beberapa yang saya siapin kan ya, tapi Ayo yang boleh semua Bu, waktunya masih kok. masih ada ya. Masih Kartini, panjang. Mm-mm. Kartini mengatakan gini, adakah yang lebih hina daripada bergantung kepada orang lain? Mhm. Ini kejam ya kedengarannya. Kartini mengatakan seperti itu. Hina kalau hidup kita tuh tergantung orang. Ya. Dan di satu pihak Bible Mhm. mengatakan, jangan ada padamu Allah lain. Mhm. Harus hanya bergantung pada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Bersandarlah pada kebenaran firman Tuhan. Mhm. Sebab di luar daripada itu, buat Tuhan, itu nggak layak. Terkutuk Mau, ya Bu. mau ikut Tuhan, Mhm. harus pikul salib, Mhm. nyangkal diri. Dan Eh. pikul salib, baru boleh ikut Tuhan. Mhm. Kalau kita nggak mau menyangkal diri, nggak mau meninggalkan ego kita, nggak mau memegang kepada, nggak tulang punggung hidupku suamiku. Iya, dia harus memprovide, tapi kita tidak tergantung pada dia. Kita itu adalah penolong dia. Tuhan Mhm. akan memberkati dia lewat kita. Jadi kita itu tidak apa ya, ngoyo ya. Kalau Mhm. keadaan tidak baik, kita nyalahin keadaan. Kalau keluarga nggak baik, kita menyalahkan keluarga. Pasangan nggak baik, kita menyalahkan pasangan. RT RW kelurahan saya nggak baik, Pemda saya nggak baik, kita menyalahkan. Gubernur saya nggak baik, kita nyalahkan gubernur. Jalan bocor, jalan berlubang, kita nyalahin. Karena kita bergantung pada Mhm. orang lain. Dan itu adalah sikap yang Tuhan nggak suka. Kita harus mendoakan pemimpin kita, Iya. memberkati pemerintah kita. Saya terus terang ya, kesel kalau lihat sesuatu yang nggak baik mengenai Mhm. negara ini. Tapi Tuhan mengingatkan segala pemerintahan itu adalah pemerintahan yang dipilih Tuhan. Mhm. In a way, baik maupun buruk, itu seizin Mhm. Tuhan. Kalau Mhm. baik kita bersyukur, kalau buruk kita doakan. Dari mulut yang sama nggak boleh keluar kata-kata pujian dan berkat. Itu namanya munak ya. Mhm. Dan itu saya masih struggle ya. Kalau lagi kesel ya, set itu keselnya, minta ampun. Apa nggak ngelihat keadaan gitu ya. Tapi balik lagi, lebih banyak mana yang keluar dari mulut saya? Memberkati mereka, mendoakan pemerintah kita, atau ini Mhm. mengumpati korup-korupnya, mengumpati ketidakadilan, mengumpati policy-policy yang merugikan masyarakat dan ketidakadilan yang terjadi. Ada hukum lah, ada peraturan lah. Kok peraturannya berat banget sih, harus begini, harus begitu. Mhm. Tapi lebih banyak mana kita Mhm. memberkati mereka atau tidak. Dan terakhir, Mhm. mungkin terakhir ya, apa masih ada waktu ya? Masih Bu, masih. Masih panjang. Mbak jam Aduh, 11. yang tadi saya share dengan keluarga besar Iya. Arisa, Mhm. yang hari ini juga merayakan memperingati Hari Kartini, Mhm. adalah semboyan Ibu Kartini. Mhm. Semboyan Ibu Kartini dikatakan, tahukah engkau semboyanku? 2 kata katanya, aku mau. 2 patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku, Ibu Kartini, Mhm. melintasi gunung keberatan dan gunung kesusahan. Kata aku tiada dapat melenyapkan rasa berani. Sementara kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Jadi padanannya dengan ini kita temukan juga di Korintus
I Mhm. can do all things. Aku Mhm. bisa melakukan segala hal through Christ who strengthen me. Mhm. Kita Tuhan yang Ya, melalui kekuatan tenaga kekuatan Tuhan. Tuhan. Di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Mhm. Bahwa mulut kita itu kemudian akan mengucapkan hal-hal yang menurut perasaan aku nggak bisa. Terus terang saya nggak bisa main piano, dan itu tidak perlu saya imani dengan aku bisa dalam nama Tuhan aku bisa main piano. Itu namanya setengah sekrupnya udah ini loncer ya. Kalau kita nggak bisa main piano, maka kita nggak bisa main piano. Tapi kalau Tuhan mau kita bisa main piano, Mhm. kalau kita dipanggil untuk bisa menjadi berkat lewat main piano, pasti Mhm. kita diberikan kemampuan. Dan Mhm. waktu kita mampu dan waktu kita mau, tinggal nyaut ya. Ya udah Tuhan aku mau. Kalau Tuhan yang Mhm. suruh aku mau. Waktu kita mau, Tuhan akan mampukan. Waktu Mhm. kita mau memberi, nggak punya duit tapi mau memberi, Tuhan Yes. akan mampukan. Mhm. Waktu kita nggak mau memberi, sepunya apapun kita, Mhm. itu tidak punya nggak bisa hati kita rela Mhm. memberi karena Betul. dasarnya kita nggak mau. Mhm. Jadi banyak yang dari Ibu Kartini yang bagus-bagus banget dan tidak kontradiksi dengan Mhm. apa yang kita baca dari Mhm. firman. Kebenaran. Kenapa saya suka merayakan hari Kartini? Karena Kartini merupakan orang yang wawasannya hari itu Ya. apa namanya, lebih daripada zamannya ya, Yes, betul. Ya, sangat sangat jauh. Kayak jauh. sepertinya harusnya dia tidak hidup di zaman itu ya. Mhm. Betul. Karena dia hidup Mhm. di zaman itu, maka dia tidak bisa mencapai kebebasan yang kita miliki hari ini kan. Mau Mhm. sekolah, mau mengajar, berusaha, dan lain nggak bisa. Dia terpenjara oleh adat yang kolot. Mhm. Nah, tapi kita belajar dari dia bahwa di musim apapun kita ditempatkan, mengalami atau tidak mengalami kemerdekaan itu, jadilah pembuat sejarah. Dia membuka jalan bagi para Kartini yang masa depan. Jadi Mhm. kalau kita merayakan hari raya Kartini itu kita ingat ada orang yang zaman dulu itu sudah dipersiapkan Tuhan supaya kita hari ini bisa seperti ini. Dulu nggak ada penyiar perempuan, Betul. dulu nggak ada narasumber perempuan. Jarang Kita ya, Bu. bersyukur untuk adanya Mhm. Kartini dulu. Mhm. Yes. Gitu. Kita bersyukur Ibu, ya, Kartini. yes, bersyukur banget. Yes. Ibu kasih closing statement eh, untuk pesan Kartini nowadays ya, yang hari ini mungkin beliau adalah perempuan yang bekerja atau ibu rumah tangga atau generasi muda yang saat ini juga sedang kayak looking forward sama hidupnya, masih cari gitu kan, Oh, masih apa cari. arahnya, ngasih gitu kan, mungkin Itu ibu. ya. Mm-mm. Ada banyak alat bantu untuk kita apa namanya mencari apa sih calling Tuhan. Tapi Mhm. paling basic adalah pasti harus baca Alkitab, mencari Yes. di sana kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu tertera secara tertulis. Mhm. Kalau dilistkan banyak dan mudah untuk diikuti. Mau ikutin yang mana hari ini? Ikutin dulu. Ada juga dari approach psikolog atau approach human behavioralist. Mhm. Secara cognitive thinking kita mau mengolah apa yang mau kita lakukan dari passion kah, dari Mhm. talenta kah, kita Mhm. tahu talentanya apa, asah dan tajamkan. Mungkin hari ini belum ada panggilannya. Daud juga menjadi gembala kambing domba bapaknya, sambil melakukan tugas nggak penting itu dia latihan menggunakan ketepel. Mhm. Bertahun-tahun dia menggunakan ketepel, akhirnya ketepel itu dia gunakan pada saat suatu hari dia tidak sengaja, tidak ada tujuan, cuma disuruh nganter makanan buat kakaknya di medan perang yang mana mereka sedang bergumul menghadapi seorang Goliat. Jadi apakah dia dipersiapkan untuk jadi tentara? Enggak. Tapi dia menggunakan waktunya yang sederhana itu, pekerjaannya yang rendah itu, dan mempertajam talentanya. Akhirnya dia bisa mengkatepelkan Goliat dengan sekali pukul. Itu nggak mungkin Mhm. mendadak, sontak, Ya. langsung ahli. Nggak ada yang kebetulan Mhm. kalau di dalam Tuhan. Pasti ada latihan sehingga dia mampu. Jadi closing statement adalah mungkin
dari saya untuk para Kartini muda, paling penting untuk kita lakukan adalah belajar. Karena bagian kita adalah belajar. Bagian Tuhan nanti memberikan kebijaksanaan. Amin. Kebijaksanaan kita harus yang dari Tuhan, tapi harus diisi dulu vessel pikiran kita dengan bahan-bahan. Roh Kudus nanti akan membantu kita mengingat kehendak Tuhan dari apa yang sudah kita baca. Tapi kalau Yes. kita nggak mau baca, mau diingatkan pakai apa? Iya, betul. Ilmu pun harus dikuasain dulu sama kita. Kita belajar banyak ilmu. Nanti dipakai sama waktu yang tepat Tuhan akan ambil ilmu kita itu untuk kita bisa manfaatkan. Tapi kalau hari ini nggak tahu mau belajar apa, ya kalau sampai nggak tahu ya ambil beberapa arahan dari mungkin bisa kita pertimbangkan waktu. Waktu kita ada jam berapa di waktu tertentu. Ada orang setelah umur segini mengambil bahasa ketiga. Oh, bahasa Indonesia sudah, bahasa Inggris sudah, lalu ambil bahasa ketiga. Berguna apa enggak? Enggak tahu, tapi tidak membuang waktunya. Iya. Jadi seperti semut, dia tengoklah semut, kata Amsal Shalom. Belajarlah dari semut. Nggak pernah lihat semut tidur siang ya, saya juga. Kerja terus dia. Kerja terus ya, jadi kita terus aja isi Mungkin. otak kita. Yes. Yang akan mendistraksi kita, buang, kurangi. Misalnya, aduh HP. Matikan aja HP-mu. Oh, nanti dicari gimana? Ganti HP yang lama yang cuma bisa calling ya. Yang tidak smart HP-nya ya. Kalau itu yang akan mengganggu kita, kita kurangi. Tapi kalau itu memang alat kerja kita, gunakan. Kemampuan kita untuk bisa mengontrol penguasaan diri juga merupakan buah roh ya. Bisa, oh aku nggak bisa nih kalau nggak ada HP. Nah ingat, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu. Yes. Kita gunakan itu sebagai alat semuanya. Jadi belajar, jangan berhenti belajar. Apa saja silahkan dipelajari hal-hal baik. Masak, udah bisa masak, bisa belajar masak yang lebih heboh lagi. Sudah bisa accounting, ya pelajari lagi PSAK atau beberapa cara lain yang lebih baik lagi. Sudah paham peraturan pemerintah dirubah setiap saat. Sudah ngerti pajak, ada lagi tantangan korteks dan lain sebagainya. Sudah tahu cara terbaik mengurus anak, parenting skill, nggak pernah baku. Ada lagi cara mengurus Gen Z beda dengan mengurus Gen Alpha nantinya. Jadi nggak ada yang berhenti. Yeah. Kalau semua sudah pintar, baca aja berita. Ekonomi hari ini tidak bisa diprediksi. Kemarin nggak apa-apa, hari ini bensin sudah berapa-berapa. Wow. Semoga yang tidak subsidi masih Yes. kuat membayar bensin. Baik, Bu Wulan, terima kasih banyak waktunya. Ya ampun, banyak yang saya dapetin dan itu juga yang jadi harapan kami. Soalnya Anda terinspirasi, Anda dikuatkan kembali, Anda diteguhkan, membuka wawasan kita tentang kekekalan di pagi hari ini. Dan again, Ibu, thank you banget. Finally, saya Indi. Dan Bulan. yes, untuk Good News FM, bisa Good News for you at 94.9, Good News FM, Good News for the family. God bless.